Gue lagi megang HP, gue nyalain senter, gue senterin. Kata gue ini apaan ya? Kok kayak hitam jalan-jalan? Pas gue nyalain lampu, itu bener-bener kayak sampai merinding banget deh kak. Itu ternyata di kosan gue ini kan kayak ada pintu buat ke kamar mandi gitu ya, tapi nggak ada ini, nggak ada pintunya gitu. Iya. Nah di situ itu benar-benar jelas ada si cewek itu. Itu benar-benar jelas banget kak, mukanya kayak dari perawakan tubuhnya. Tapi di belakangnya ini tuh si pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya nih. Jadi dia waktu itu ngalamin kejadian yang gue bilang parah banget di kosannya. Dan di balik itu ternyata ada ceritanya nih. Jadi langsung aja kenalan sama narasumber di sebelah gue udah ada Ripah dari Cikarang. Lu di mana? Rumahnya Bekasi, Bekasi Timur. Bekasi. Orang Bekasi. Masih Bekasi Pride. Bekasi Pride tuh, gila gak tuh? Rip, ini nama lu bener Ripah kan? Iya, Ripah. Okay. Ada komanya, harus ada koma. Bener kan ada kokol, ada gitu. Jadi harus Ripah. Nah, ya gitu. Ini kejadian kapan, Rip? Jadi kejadiannya itu di saat gue kerja di Cikarang. Itu kejadiannya tahun 2022 akhir Desember. Oke. Desember. Oh ya Rip, waktu itu berapa hari lalu lu pernah ngirim ya ke Barara ya video, satu video katanya videonya menarik nih. Dan memang katanya di luar logika banget videonya. Jadi ini kita mau bahas video yang lu kejadian waktu di kos itu. Iya betul. Dan ternyata ada ceritanya tuh Rip. Ceritanya emang epic sih ini. Emang epic ceritanya. Iya, gak bakal bisa dilupain seumur hidup. Karena emang ada buktinya gitu ya. Iya, ada buktinya sih. Berarti ini cerita lu berkaitan sama santet berarti. Iya, betul banget. Berkaitan santet. Nanti bakal diceritain ya kejadiannya gimana, terus kenapa bisa lu yang dikirim gitu ya. Itu lu bakal ceritain semua? Iya betul. Oke, jadi ditahan dulu ya Rip ya. Oke. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Ripah ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan Rip, langsung aja nih kita mulai ya ceritanya nih. Ya, jadi tuh awalnya tuh kan lagi kerja. Terus di kerjaan tuh gue sakit kak. Oke. Nah itu tuh emang posisi badan tuh udah ngerasain gak enak dari pas awal datang kerja. Itu emang udah keadaan udah gak karuan banget badan. Akhirnya mutusin buat ngechat temen nih buat gantiin gue kerja. Karena pas banget kebetulan temen tuh ada yang lagi shift libur. Dan jadinya dia buat gantiin gue kerja. Buat backup ya? Buat backup. Nah terusnya tuh gue izin ke atasan gue, terus gue langsung pulang ke kosan. Nah kebetulan kosannya ini tuh adanya di belakang tempat gue kerja. Posisinya tuh. Akhirnya gue pulang ke kosan. Nah di kosan itu gue bener-bener badan gue tuh makin gak karuan kak. Itu gue sampai udah gak bisa bangun di dalam kosan itu. Dan akhirnya gue mutusin buat nelfon orang tua gue. Karena emang kebetulan kosan gue ke rumah orang tua gue itu jaraknya nggak begitu jauh. Cuma sekitar sejaman. Nah jadinya gue nelfon orang tua gue bilang kalau gue sakit. Dan gue juga mutusin buat minta jemput sama orang tua gue. Akhirnya dijemput lah gue sama orang tua gue kan kak. Ke kosan tuh. Nah setelah dijemput akhirnya gue di rumah tuh. Nah di rumah, nah itu tuh mulainya tuh dari yang gue pulang ke rumah. Jadi pas gue udah pulang ke rumah itu, entah di malam kedua atau malam keberapa gue lupa, itu tuh gue mimpi.
Gue tuh dikasih mimpi kayak jadi tuh di dalam mimpi itu ada 2 sosok. Yang sosok yang depan ini itu cewek. Emang badannya gue akuin bagus banget kayak bodinya tuh oke lah. Tapi mukanya ini kayak apa ya? Kayak nggak enak dilihat lah. Kayak pada hancur gitu mukanya. Nah, jadi di belakang si cewek ini ada sosok lain. Sosoknya tuh tinggi gede banget. Oke. Jadi tuh si cewek itu segininya si yang belakangnya itu. Jadi itu sosok emang cuman tinggi gede kayak hitam doang. Gue nggak ngeliat mukanya karena emang gede banget kayak gitu. Nah dari situ tuh gue langsung kayak ngerasa kok aneh gitu mimpinya. Tapi di dalam mimpi itu si cewek ini nggak ngomong apa-apa dan yang belakangnya pun nggak ngomong apa-apa. Tapi dia tuh cuman kayak ngasih senyuman yang kayak senyum kayak jahat gitu. Kayak cuman nyengir gitu loh. Nah udah dari situ tuh pokoknya gue nggak lama kebangun karena badan gue posisi panas banget. Akhirnya gue masih nggak cerita sama orang tua gue nih kalau gue mimpiin itu, karena ya mungkin namanya orang sakit kan biasanya emang suka mimpi nggak jelas kan. Iya. Nah singkat cerita gue 3 harian di rumah, terus gue balik lagi dianterin ke kosan. Nah kebetulan emang sebelum gue balik ke rumah itu posisi kamar kosan tuh mati. Jadi kayak gini loh, gue deskripsiin dulu ya letak kosan gue tuh kayak gimana. Jadi kosan gue itu 1 petak, terus tapi ada kayak jeda buat kamar mandi sama dapur gitu. Oke, sekatnya nih, ada sekatnya. Sekatnya tuh kayak kamar mandi sama dapur tuh jadi 1, tapi 1 petak doang. Nah pas gue nyampe ke kosan itu posisi kamar kosan tuh mati lampunya. Nah, jadi si kasurnya ini tuh udah kayak berbaring gitulah, nggak diberdiriin gitu. Akhirnya karena posisi badan gue masih lemes, masih belum stabil banget, namanya habis sakit, gue duduklah di kasur. Nah, pas gue duduk di kasur, gue mainan HP. Pas lagi mainan HP, kok gue ngerasa kasur gue kok ngeres banget di bawahnya, ya kan? Nah terus awalnya tuh gue nggak ngegubris banget, kayak cuman gue ini doang bersihin gitu karena kan pikirannya kotor atau gimana habis ditinggal kan. Terus gak lama kok kayak berasa ada yang jalan nih di bawah gue gini. Hah? Di bawah paha gue. Di bawah paha? Berasa ada yang jalan, itu bener-bener kayak gimana sih, kayak jalan-jalan gitu loh, kayak kalau ada binatang gitu. Oke. Akhirnya terus gue kebasin lagi kan, kata gue ini apaan sih gitu ya, kok makin kayak ada yang jalan. Akhirnya kan itu posisi lampu masih mati ya, karena gue emang masih capek dong, masih perjalanan sejam. Gue lagi megang HP, gue nyalain senter, gue senterin. Nah kebetulan si spray gue ini warnanya hitam putih yang kotak-kotak. Nah warna kayak gitu. Pas gue senterin itu tuh kata gue ini apaan ya, kok kayak hitam jalan-jalan. Terus udah gitu kan nyaru sama si spraynya ini ya. Iya. Terus pas gue kayak ngeliat-liat kok jalan ya lama-lama, akhirnya gue nyalain lampu. Pas gue nyalain lampu itu bener-bener kayak sampai merinding banget deh kak. Itu ternyata sekasur gue itu penuh sama belatung. Anjir. Sumpah. Tapi yang lebih aneh, biasanya tuh belatung warnanya putih, ya kan? Ini belatungnya hitam terus berduri. Sumpah, ada durinya sampai yang pas gue ngebasin gitu tuh sakit karena gue mikirnya ya kotor kayak ada bekas apa kan, kayak sapu lidi atau apa kan. Nah itu tuh sakit. Nah pas dilihat-lihat tuh ternyata belatung warna hitam terus dia berduri gitu. Itu bener-bener sekasur penuh. Kasur gue itu kan ukuran yang paling gede. Iya. Itu penuh kak. Anjir. Bener-bener penuh banget. Sampai akhirnya awalnya tuh gue nggak mikir kayak yang macem-macem kan. Awalnya gue mikir mungkin kayaknya ada bangke deh. Karena kan si kosan ini habis gue tinggal. Nah terus gue cari ke samping-samping kasur. Itu belatung nggak ada yang di samping kasur, nggak ada yang di samping, nggak ada yang di bawah-bawah lantai, nggak ada. Bener-bener tok di kasur. Akhirnya gue coba ngecek ke dapur, takutnya ada sampah yang lupa gue buang, sampah makanan. Ada bekas makanan gitu. Nah pas gue lihat nggak ada. Gue emang sebelum gue pulang ke rumah itu sampah udah gue buang, udah gue buang ke tempat sampah keluar. Tapi jumlahnya banyak banget nggak sih?
Banyak banget. Gue udah ngirim videonya sih, nanti ada Oke, ada videonya ya. Itu emang bener-bener belatungnya tuh banyak banget. Kalau emang, jadi gue mikirnya gini Kak, kalau emang ini belatungnya udah lama atau gimana, pasti otomatis dia udah banyak yang mati. Cuman ini belatungnya hidup semua. Itu hidup semua, bener-bener lagi jalan semua. Masa Kasura belatungnya? Tuh. Belatungnya pada hidup banyak banget. Tuh. Tuh. Nah terusnya gue masih ya udah, gue nggak mikir yang macam-macam. Akhirnya gue manggil yang punya kosan ini Kak, buat ngecekin atas atap kosan gue. Takutnya kan ada bangke, belatungnya pada jatuh di kamar kan, ya masih masuk akal kan. Akhirnya gue manggil si yang punya kosan, gue minta tolong cekin. Pas dicekin sama dia tuh nggak ada apa-apa di atas atap rumah, atas kosannya. Di plafon nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa, bersih. Itu bersih, bener-bener bersih banget. Gila, datang dari mana dia? Nah itu makanya. Nah terusnya akhirnya si yang punya kosan ini pun gue suruh lihat ke dalam pun nggak berani, karena dia udah geli duluan, karena emang sebanyak itu belatungnya. Anjir. Itu karena emang sebanyak itu sih belatungnya. Gila. Nah, iya akhirnya tuh gue udah panik dong, karena satu nggak ada bangke, kedua sampah bersih kan. Jadi gue mikir kayak, wah kayaknya ini emang nggak ada yang ada yang nggak beres. Iya, logikanya belatung itu makanin zat-zat. Nah iya kan, ya ada yang harus dia makan kan. Bahasa kasarnya ada sampah lah yang bisa dia makan gitu ya. Atau enggak ya minimal makanan apa, bekas makanan minimal ya. Ini nggak ada. Udah gitu pun kalau misalkan emang ada makanan, nggak mungkin dong adanya dia di kasur doang. Iya, nggak mungkin belatung makan kasur kan. Nah iya kan, nggak mungkin. Nggak logika banget itu. Nah terusnya akhirnya dari situ gue nelpon ke orang tua gue, kan nelpon ke mama. Jadi kebetulan nih mama gue sama bapak gue nih tipe orang yang peka terhadap hal kayak gitu. Ngerti lah, emang turunan. Gue nelpon awalnya tuh kayak bilang, mah ini kok kasur aku banyak banget belatungnya ya kan gitu. Kata mama, belatung apaan kan gitu, ini kali ada sampah atau ada apa, enggak kan, cuman ini belatungnya warna hitam. Akhirnya video call mama, video call tuh lihat kan gitu kan. Kalau video call kan kadang warna di kamera tuh nggak begitu jelas ya. Iya. Akhirnya coba videoin aja kan gitu, mama mau lihat. Akhirnya gue videoin itu awalnya nggak gue angkat-angkatin kayak yang ada di kasur. Jadi tuh gue cuma ngeliat yang di sekitarnya aja. Nah terusnya udah kayak gitu, gue videoin ke mama. Terus oh yaudah bentar ya, kata mama. Jadi tuh mama mau nanya ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz yang bisa lah. Nanya, nah pas mama lagi nanya itu, barulah Kak, gue ngangkat-ngangkatin yang ada di kasur tuh, barang-barang kayak bantal-bantal yang di kasur kayak gitu kan, sama boneka-boneka. Pas gue angkat, jadi tuh gue punya Kak bantal kayak gini tapi custom. Oke. Yang ada bisa kita request foto gitu loh. Biasanya I love you tulisannya gitu. Enggak, jadi tuh kebetulan si bantal custom ini fotonya foto cowok gue. Bucin. Biasa kalau anak muda mah bucin. Jadi tuh si bantal ini foto cowok gue. Oke. Nah terus gue lagi angkat-angkatin dan ternyata Kak, itu yang di kasur yang gue lihat itu belum banyak. Yang giliran gue angkat bantal yang custom itu lebih penuh banget Kak. Sampai ada HP gue yang di bawah bantal itu, sampai itu HP tuh dikelilingin si belatung itu. Ah gila. Sumpah, sampai itu bener-bener belatungnya tuh kalau diambil mungkin segenggam segini. Adanya. Sumpah. Sampai iya, sampai mama pun kayak awalnya kayak gimana gitu ya. Akhirnya gue juga ngubungin cowok gue dong, kayak ngasih tahu kayak yang ini kasur aku kok belatung mulu ya kan gitu. Nah kebetulan juga encingnya si cowok gue ini orang bisa. Oke. Si bibinya lah encingnya ini. Nah si encingnya ini orang bisa. Jadi tuh ditanya sama cowok gue, dikasih unjuk videonya kan, gue kirimin juga tuh yang gue kirimin ke mak gue kirim ke cowok gue juga kan. Gue kasih unjuk ke cowok gue, dia ngasih unjuk ke encingnya
bilang lah ke cowok gue, itu mah katanya ada yang ngirimin. Gak lama mak gue juga nelfon lagi, teh kata Pak Haji itu mah ada yang ngirimin gitu. Nah terusnya encingnya ini ngomong, yaudah pe kan gitu, itu mah emang ada yang ngirimin dari foto, ngirimnya tuh dari foto, dari foto gue. Makanya dia ngomong, kalau bisa seminggu ini Ipe jangan ngepost foto ya, kan gitu, jangan ngepost foto si AA sama foto cowok gue sama foto gue gitu. Oh iya cing kan gitu. Dan nggak lama kata mama gue, teh itu belatungnya buang aja keluar kan gitu. Nah pas gue lagi buang belatung, nggak lama mama gue ngomong lagi nih, itu belatung udah gue kebasin nih di depan, di selokan gitu ya, gue kebasin, gue masuk bentaran naruh spray, mama gue ngomong belatungnya dibakar aja. Nah gue ngambil korek, gue mau keluar, gue pengen bakar, itu belatungnya udah nggak ada. Sumpah, nggak ada sama sekali. Ada, cuman yang putih. Yang hitam udah nggak ada. Yang hitam udah nggak ada, bersih, bener-bener bersih total. Sampai gue itu shock sendiri kak. Sampai lagi video call sama mama gue nih, gue sampai, mah belatungnya nggak ada kan gitu. Lah emang nggak ada? Nggak ada demi Allah nih ya video ini, liatin nih. Lah terus itu beneran nggak ada sama sekali, nggak ada. Coba tau nggak udah mencar kali. Nggak mungkin secepat itu mah belatung. Masuk belum ada 5 detik atau berapa detik. Iya. Itu cuman sekelejapan mata doang. Itu udah nggak ada kak. Akhirnya si encingnya juga nggak lama ngechat ngomong belatungnya bakar aja katanya. Tapi belatungnya udah nggak ada. Sampai gue juga udah ngomong ke encingnya itu kalau belatungnya emang nggak ada. Itu yang aneh tuh itu. Nah terusnya akhirnya tuh udah dari situ mama gue karena udah khawatir sama gue, takutnya emang udah nggak ada udah ada yang nggak beres. Akhirnya kayak mama nyuruh udah pulang aja, minta anterin siapa atau enggak mesen Gojek atau gimana, karena kan posisi gue nggak bawa motor kan, karena sakit kan. Terus kata gue, masih nggak bisa bawa motor, masih nggak bisa ini, karena masih shock juga, masih kayak panik, gimana sih ngelihat belatung sebanyak itu ya kan. Akhirnya orang tua gue dua-duanya nih mutusin buat datang jemput. Oke. Nah singkat cerita, mama gue sama bapak gue datang kak. Nah ini tuh lagi ngeliat kosan gue nih, si mama sama bapak ngeliat ada yang aneh atau enggak maksudnya. Ternyata enggak. Kita lagi duduk, tiba-tiba mama gue kesurupan. Sumpah, jadi tuh mama tiba-tiba kesurupan. Mama kesurupan, gue sama bapak gue tuh kayak ngeliat kan, kayak kenapa kok tiba-tiba bisa kesurupan gitu. Akhirnya pokoknya tuh dia kesurupannya tuh kayak yang kayak gimana ya, kayak orang yang ngamuk-ngamuk, bukan ngamuk sih, kayak orang gelisah yang kayak nyakar-nyakar gitu loh, nyakar-nyakar ini ubin. Nah terusnya sama bapak gue ditanya kan si mama gue ini, kayak kenapa kan gitu, kenapa emang anak saya. Nah terus mama gue ini tiba-tiba jawab kayak, saya iri, kayak gue iri sama anak lo gitu. Kayak si yang makhluknya itu ngomong, kayak gue iri sama anak lo. Terus bapak gue nanya, iri kenapa kan gitu, emang dia ngelakuin apa, emang dia maksudnya kayak bikin kamu iri tentang apa, soal apa gitu. Kira kayak tiba-tiba udah dia langsung kayak nggak ada, langsung udah langsung normal, langsung sadar mama gue nya. Oh jadi nggak ngejawab ya makhluknya. Nggak ngejawab, dia langsung sadar dari situ. Nah terus ya udah sadar kayak gitu, pas emak gue jemput itu kan malam ya. Akhirnya tuh malam kayak gitu kita nggak langsung pulang ke rumah loh. Jadi kita bermalam di situ dulu, di kosan gue ini dulu. Nah ini di malam dimana gue sama orang tua gue tidur, itu gue dimimpin lagi. Sebenarnya bukan mimpi, jadi itu gini. Gue tuh ngerasa kayak itu mimpi. Cuman di saat gue melek mata, ada mimpi apa yang gue mimpin. Jadi gue tuh mimpi sama kak, si cewek ini juga. Si cewek ini cuman di belakangnya itu bukan yang orang gede lagi. Tapi di belakangnya ini tuh si pocong hitam. Pocong tapi hitam. Itu bener-bener jelas banget kak. Soalnya tuh pasti si cewek ini tuh adanya di depan. Nah di belakangnya ini tuh si pocongnya.
kayak jatuhnya si pocongnya ini tuh ngejagain si cewek ini. Sama kayak yang mimpi gue yang pertama. Yang si orang gedenya ini adanya di belakang si cewek ini. Nah pas gue lagi kayak, gue emang ngerasanya tuh kayak mimpi. Cuma pas gue kayak melek gitu. Nah jadi kan di kosan gue ini kan kayak ada pintu buat ke kamar mandi gitu ya. Tapi nggak ada inian, kalau nggak ada pintunya gitu. Iya. Kayak cuma itu doang. Nah di situ itu benar-benar jelas ada si cewek itu sama si pocongnya itu. Itu benar-benar jelas banget Kak, mukanya, kayak dari perawakan tubuhnya. Dan lagi-lagi dia nggak ngomong apa-apa ke gue. Dia cuma senyum lagi aja. Mungkin yang gue pikir kayaknya nih dia senyum ke gue karena mungkin dia berhasil. Tapi kondisi kamar waktu itu gelap, lampu dimatiin. Kayak cuman tuh bener-bener kelihatannya tuh jelas banget Kak, banget kayak itu tuh perawakannya gimana, terus kayak di belakangnya tuh pocongnya itu kelihatan bangetnya gimana, itu kelihatan banget. Sumpah itu, nah dari situ kan gue langsung nge-freeze dong, gue langsung meremin mata lagi, pas gue melek lagi udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa, itu bener-bener kayak ya udah, kayak emang udah cuman sebentar doang dia senyumin gue, pas gue nge-freeze merem lagi dia langsung hilang. Nah itu di situ gue masih nggak mau ngomong sama orang tua gue. Akhirnya udah setelah itu pas besok pagi gue langsung pulang nih sama orang tua gue kan, karena gue ada adik gue kan di sana di Bekasi. Gue pulang, terus kayak di rumah lagi, nggak lama baru tuh dicari tahu kenapanya gitu. Nah jadi tuh emang kan ini throwback ya Kak, sebelum kejadian ini. Jadi kan gue kerja di salah satu retail, yaitu gue kerja di situ tuh kurang lebih udah 1 tahun lebih lah di situ. Dan gue tuh dari awal kerja di situ gue emang udah mulai ngekos di situ. Oke. Ceritanya ada temen gue nih cowok, dia suka sama gue. Kita inisialin aja lah. Nah kayak nggak usah inisialin deh namanya. Nama samarin anggap aja Bagas lah. Bagas. Nah si Bagas ini suka nih sama gue Kak. Demen nih dia sama lu. Sementara dia tahu kalau gue udah punya cowok. Dia tahu. Dia emang udah kayak ngedeketin mulu, namanya kita sering ketemu satu instansi kan. Tapi dia emang bilang gue suka sama lu gitu. Iya emang kayak dia sering kayak ngasih makan gue, kayak ngasih sarapan pagi, suka nganterin gitu. Dan kebetulan juga, jadi sekeliling kosannya itu tuh emang anak-anak yang teman kerja gue juga. Oke. Sekeliling itu. Masih satu circle ya? Masih satu itulah. Nah terusnya, udah kayak gitu tuh, seiring berjalannya dia suka sama gue tuh nggak pernah kayak ya udahlah biasa aja gitu. Karena kan gue juga punya cowok kan. Akhirnya ada satu nih cewek, kita sebut aja Ani. Awalnya nih si Ani ini pacaran sama pegawai yang instansi juga nih Kak. Kita sebut namanya Chandra. Si Chandra ini sama si Bagas ini, dia ini sahabatan dari zaman sekolah. Terusnya jadi awalnya ini si Ani ini pacaran sama si Chandra. Nah terus dia pacaran udah berapa lama gitu ya, nggak tahu deh berapa lamanya. Nggak lama si Chandranya ini ada masalah di tempat kerjanya, yang memutuskan untuk si Chandranya ini dikeluarin. Otomatis si Chandranya ini tuh balik kampung dong. Nah di saat Chandranya ini balik kampung, si Ani itu otomatis udah nggak ada kayak teman buat kemana-mana gitu. Udah jauh tuh ya. Udah LDR, mungkin dia nggak bisa LDR kali ya orangnya ya. Akhirnya si Chandra udah pulang kampung. Nah si Ani ini mulai ngedeketin si Bagas. Bagas yang demen sama lu nih. Dia mulai ngedeketin. Nah emang dari situ gue udah ngomong juga ke si Bagasnya ini kayak udahlah, lu udah tahu gue punya cowok gitu. Maksudnya ya udah nggak usah terlalu berlebihan juga. Lu kalau mau punya pacar pun silakan, asalkan jangan yang gue kenal. Maksud gue tuh gitu. Kenapa emang? Ya karena maksudnya kalau yang kenal kan pasti ujung-ujungnya kayak nggak enak aja. Bakalan tahu kayak gimana-gimananya kan. Akhirnya tuh kata gue ya udah gitu, maksudnya terserah lu mau punya pacar silakan juga, gue nggak masalah.
karena gue juga punya pacar juga, gue nggak bisa egois juga kan. Nah terus saya udah kayak gitu, si Ani ini masih berusaha buat deketin si Bagas. Nah tapi si Bagas ini emang masih belum bisa move on lah dari gue. Nah terus kan gue ngeliat dong pergerakan si Ani ini sama si Bagas gimana. Karena kan kita satu kerjaan, maksudnya walaupun beda instansi, tapi kita satu kerjaan kan, satu lingkungan. Terus gue kayak ngeliatnya tuh, kayak nih bocah kayaknya mau deketin nih kan gitu. Gue sebenarnya nggak masalah. Cuman nih anak ngedeketin si Bagas nih kayak jatuhnya kayak yang songong gitu loh. Songongnya kayak kita nih kalau main kan main bareng, dia tahu nih kalau si Bagas nih emang pernah demen sama gue. Terus juga dia tahu kalau si Bagas ini sahabatnya si mantan ini, si Chandra ini. Nah, kenapa dia bisa-bisanya ngedeketin si Bagas? Padahal si Bagas ini kan sama Chandra satu udah sahabatan. Udah gitu, satu lagi dia tahu kalau si Bagas ini pernah suka sama gua. Ya kan? Tapi waktu itu posisi dia udah putus belum sama si Chandra? Enggak, dia tuh enggak putus, enggak ada kata putus. Emang LDR doang ya? Iya. Hei Ani. Macem-macem kau ya. Emang yang namanya Ani itu ya. Makanya dari situ tuh yang ditakutin sama yang lain tuh karena itu Kak, karena dia sahabatan nih si Bagas sama Chandranya. Takutnya kan gara-gara nih si Ani, hubungan persahabatan dia berdua kan hancur. Iya, terlepas dari yang sebenarnya nggak masalah iya, kalau dia suka sama kalau dia suka sama lu nggak masalah sebenarnya. Nah, iya. Yang jadi masalah yang dia deketin itu sahabat cowoknya. Nah, itu yang jadi maksudnya masalah. itu. Dan yang dimasalahinnya juga dia sama si Chandra ini belum putus. Masih ada hubungan. Sampai kayak jadinya kan sama aja dia nyakitin si Chandranya juga kan. Iya. Kan? Nah udah kayak gitu. Udah tuh mulai kelihatan tuh dia gak sukanya sama gue juga. Karena si Bagas ini emang masih ingin baik. Pernah, maksudnya masih baik sama lu. Kayak dia tuh udah gitu juga anak-anak teman-teman yang lain juga masih suka ngeceng-ngecengin gue sama si Bagas. Gitu. Mungkin dia panas lah. Karena anak-anak yang lain tuh ngecenginnya si Bagas sama gue gitu. Tapi Bagas tahu si Ani suka sama dia? Tahu. Dan Bagas biasa aja. Nah, dan udah kayak gitu akhirnya dia tuh mulai kelihatan banget nggak sukanya sama gue. Emang setiap kayak ketemu gue kayak ngelihatnya sinis atau kayak selalu kayak ngehindar atau gimana. Nah, ya udah kayak dari situ awalnya kita tuh biasa aja teman baik. Baik kayak maksudnya ya udah lu udah gue anggap kayak adik gua, dan lu juga udah nganggep gua kayak empok lu gitu loh, si Ani ini. Dan akhirnya pas gue ini balik lagi nih Kak, yang gue udah pulang nih ke rumah setelah kejadian itu, gue mencari tahu lah yang kenapa siapa yang ngirimin itu. Ya ini lu habis dari kos ya balik ke rumah lagi nih, setelah yang kejadian belatung itu. Iya kan, ini kan gue nih balik lagi ke rumah, ini tuh gue lagi mencari tahu siapa yang ngirimin itu. Sampai akhirnya gue udah ke yang Pak Haji itu udah ngasih tahu. Tapi tuh emang rata-rata tuh nggak pada ngasih tahu orangnya loh Kak. Ini loh orangnya yang nganin lo enggak. Kayak cuman ada temen deket kamu cewek, dia selalu ngomong kayak gitu. Itu gue nanya ke encingnya cowok gue, nanya ke Pak Ustadz, sampai gue ada punya temen. Jadi temen gue itu sama orang bisa juga. Terus kan gue nanya ke temen gue nih Kak, gue ngasih unjuk video yang belatung itu kan ke temen gue ini kan. Lalu gue coba dia lihat ini apa maksud gue gitu. Terus kata dia, oh ini mah kayaknya ada yang ngirim kan gitu. Terus kata gue, coba dong, gue mau tahu nih orangnya kan gitu. Gue bakalan ngasih foto ke lu, ngasih unjuk foto orang ke lu. Ntar kalau emang ada salah satu dari ini yang ngirimin, lu bisa kasih tahu gua. Ya, lu kirim random ya berapa foto ya. Terus kata dia, enggak takutnya jadi kayak souzon atau gimana kan gitu. Cuman kata gua, iya nggak apa-apa, maksud gua ya tebakan lu lah kata gua gituin. Maksudnya biar gua tahu aja, gua nggak bakalan ngapa-ngapain anak itu juga. Maksudnya buat apa juga, udah kejadian kan. Yang penting kan gua bisa jaga-jaga dari anak itu kan. Akhirnya gua kasih unjuk nih Kak. Ada gua ngasih tuh kalau nggak salah 3 foto. Karena kan gue emang dari awal kan udah dikasih tahu yang sama Pak Haji ini nih, yang dari emak gue sama encing cowok gue. Kalau yang ngirim itu kan cewek. Akhirnya gue ngirim 3 foto cewek semua. Gue kirim lah. Nah, jadi tuh gue ngirim satu-satu.
Kata gue, nih yang ini bukan. Terus bukan yang ini. Gue kirim lagi, yang ini. Enggak, bukan. Terus yang ini. Dia nggak balas-balas Kak. Dia nggak balas-balas. Terus dia kayak ngomong, iya ini orangnya. Nah, gue dari situ, oh berarti emang bener feeling gue. Oh emang lu udah feeling juga sebelumnya ya? Gue emang udah bener pas dia ngomong pas pada bilang cewek tuh gue udah feeling. Akhirnya udah dari situ gue masuk kerja lah. Nah gue masuk kerja, terus ada teman kerja gue nih. Teman kerja gue nanya kan, lu tahu gue ada yang ngirimin ini. Terus temen gue tiba-tiba ngomong kayak gini, kayaknya gue tahu deh siapa yang ngirim. Temen gue tiba-tiba ngomong kayak gitu. Padahal temen gue ini bukan orang yang bisa atau gimana ya. Oke. Temen gue tuh kayak tiba-tiba ngomong, kayaknya gue tahu deh orangnya siapa. Dia ngomong gitu. Terus kayak gue pancing, siapa ya kira-kira ya? Lu tahu nggak sih kan gitu. Nah terus jadi katanya si encing gue ini, kan gue bakar belatung yang putihnya itu ya Kak, yang masih sisa belatung putih. Kata encingnya tuh gini, encingnya cowok gue, nggak apa-apa dibakar aja. Jadi nanti seminggu, pokoknya jarak-jarak dari kejadian ini, yang ngirimnya itu bakalan sakit. Oke. Sama bakalan kayak setiap ketemu gua, dia tuh bakalan gelisah, kayak bakalan kayak nunduk atau enggak kayak buang muka, kayak gitu. Nah pas di saat gua kerja, ini nih gua belum ngomong sama temen gua, padahal temen gua kayak bilang, gua kayaknya tahu deh. Nah pas gua masuk kerja, orang yang gue curigain itu sakit. Sakit beneran ya? Sakit beneran. Ya emang Allah walan sih, kita nggak ada yang tahu kan. Maksudnya entah mungkin kebetulan atau gimana, tapi emang itu pas banget jaraknya. Itu dia langsung sakit 3 hari atau 4 hari gitu dia. Itu dia nggak masuk-masuk tuh. Nah langsung dong, gue langsung kayak ngomong ke si teman kerja gue nih. Terus kata gue, kayaknya gue udah tahu siapa orangnya, gue gituin. Terus coba gue nanya nih ke temen gue, coba lu siapa yang lu curigain? Terus temen gue jawab, kayak si Ani kan, kata dia gitu. Terus kata gue, iya kan gitu. Kok lu bisa mencurigai dia gitu? Kenapa lu bisa berpikiran kalau dia yang ngirimin? Terus kata temen gue, karena emang kelihatan dari cara dia ketemu lu, terus kayak kalau dia misalkan ngelihat lu gimana, itu kelihatan. Apalagi dari semenjak kejadian yang lu berantem gara-gara si Bagas sama si yang Chandra ini, gitu. Dan akhirnya udah dari situ tuh dia nggak masuk nih Kak 3 hari. Nah pas 3 hari atau 4 hari gitu. Pas setelah dia masuk, dia nggak berani nemuin gua Kak. Dia selalu menghindar. Gue selalu nyoba buat kayak, misalkan nih ada dia nih, gue selalu nyamperin ya. Kayak gue mau tahu bener apa enggak. Setiap gue nyamperin, dia tuh pasti selalu pergi. Entah dia alasan kayak mau ngambil apa, entah dia mau ke kamar mandi atau kemana. Dia tuh selalu ada aja alasannya. Makanya itu yang bikin menguatkan gue kayaknya, kayaknya emang bener deh ini orangnya gitu. Makanya jadinya dari kejadian itu tuh, pas emang kejadian itu udah gue ngerasa emang jadinya badan gue tuh udah ngerasa gak enak banget tuh. Oke, tapi lu abis itu masih ngalamin kejadian horor nggak? Kalau kejadian horornya sih paling ya emang sekitaran kosannya aja. Masih? Ada apa waktu itu? Kalau yang kayak gitu emang kayaknya sih emang dari bawaan di kosan sama di lingkungan kosannya aja sih. Ada kejadian apa waktu itu di kos? Kalau yang di daerah-daerah kosannya itu tuh emang kan, jadi tuh gini Kak, ini tempat kerja gua, sini ada ruko. Nah sini gang kosan gue nih. Nah gue masuk ke situ tuh, arah masuk ke gang kosan gue, di sebelah sini tuh ada rumah kosong yang udah hancur. Sekarang udah banyak kayak pohon-pohonnya gitu loh, ada pohon pisangnya kayak gitu. Nah yang ini tuh yang ngalamin tuh bukan cuma gue doang. Kayak anak-anak karyawan yang ngontrak ngekos di situ pun ngalamin gitu. Itu setelah lo dikirimin apa sebelum nih? Enggak, emang itu mah emang dari itunya aja. Berarti jadi, sebelum juga udah ada? Sebelum juga udah ada emang itu mah. Nah kayak anak-anak kerja yang ngekos di situ pun emang ngalamin kalau di situ. Jadi setiap situ tuh kayak ada yang ngeliat pocong.
di pohon pisangnya itu. Ada yang kayak ngelihat kuntilanak gitu. Emang di arah ke kosan gue itu tuh banyak banget yang kontrakan kosong, Kak. Oke. Gitu. Jadinya tuh kayak emang dari awal masuk ke kosannya tuh udah epic banget sih. Kayak udah emang banyak kontrakan kosong, terus kayak rumah-rumah yang hancur kayak gitu, banyak pohon-pohon. Daerah mana nih, sorry? Daerah Cikarang. Cikarang ya? Dia dari daerah Cikarang sih. Ngeri. Belatung. Iya. Berarti bisa dikatakan ini santetnya sebenarnya berhasil harusnya kena lu ya? Iya. Lu sempet sakit kan? Nah, waktu soalnya itu? sempet sakit sih. Cuman emang berarti nggak kuat nih yang ngirimnya. Iya benar. Atau emang sebenarnya dendamnya kurang dalam nih. Iya, Jadinya ya sebatas sakit aja gitu. Iya. Ya kan? Santet kan dikirim sarananya dendam kan? Tapi emang kayak alhamdulillahnya tuh dari kejadian itu kan yang ngirimnya ini kena tulahnya sendiri. Pasti. Dia ikut gitu mah. sakit juga kan. Walaupun kita nggak tahu itu dia atau bukan kan. Cuman apa yang diomongin sama yang orang kayak bisa kayak gitu kan benar. Dia yang... Dan lu cerita nggak tentang mimpi lu sama yang orang bisa gitu? Enggak, gue nggak pernah cerita. ya? Iya. Karena lu 2 kali kan? Karena gue... 2 kali lu ngelihat sosok yang sama tapi di belakangnya beda nih. Iya, di belakangnya beda gitu. Dan gue ceritanya sih ke orang tua gue doang sih. Apa sosoknya ceweknya? Pakai baju apa? Bajunya mah enggak Biasa jelas. Bajunya kayak maksudnya biasa aja, kayak normal aja. Normal. Cuman badannya tuh bagus, Kak. Bagus banget. Lu tau gak sih badan-badan cewek-cewek semok yang berisi tinggi, kayak berisi gitu. Tapi tuh mukanya hancur, bener-bener hancur banget gitu mukanya. Di belakangnya makhluknya ganti-ganti. Yang bikin bingungnya tuh kenapa makhluknya bisa ganti-ganti kayak gitu loh. Ya bisa jadi yang cewek itu malah jagain sebenarnya mah, bisa jadi. Oh iya juga sih. Iya, yang Yang di pertama yang gede belakangnya, kan iya, mau bener. datang nggak bisa tuh. Kedua yang pocong mau datang nggak bisa. Mungkin emang ya bisa jadi banyak kemungkinan. Iya emang bener juga sih ya. Soalnya emang yang ceweknya itu yang emang dia doang yang sama orangnya gitu, seorangnya. Sama maksudnya sama makhluknya gitu. Dan Kan yang impactnya belakangnya belatung itu. Impact di dunia nyatanya ya belatung kelihatan Iya langsung. benar-benar. Ya Dan banyak belatungnya- kemungkinan sih, banyak kemungkinan. Iya benar. Dan lu sampai sekarang masih ketemu orang ya? Gue masih kontak-kontakan. Lu masih kontak? Masih kontak doang. Kontak tapi kayak, nah plot twistnya lagi. Oh ya, maaf Kak, ini ada yang lupa gue ceritain. Jadi ada anak teman-teman kerja gue yang sekampung sama si Ani ini cerita ke gue kalau ternyata bapak angkatnya ini ternyata dukun. Bapak angkatnya Ani? Iya. Dukun? Dukun. Itu yang bikin anak-anak situ pun tertujunya ke dia gitu karena bapak angkatnya ini dukun. Tapi lu di sekitar kos lu nggak pernah nemuin apa ya? Nggak pernah nemuin kayak buhul gitu ya? Apa kayak kayak apa sih namanya yang biasanya kan kain isinya kayak tanah, keris, kayak gitu. kain isinya tanah dilempar-lempar ke situ, enggak ya? Enggak, cuman itu doang, cuman belatung itu doang. Itu pun belatungnya yang belatung wajar tuh ya udah sekedar belatung putih. Kalau ini belatungnya hitam berduri, berduri. Oke, ini paling jadi perbincangan terakhir kita nih, Rip. Sekarang kelanjutannya gimana tuh? Si Ani sama Bagas gimana? Nah, ini benar-benar kayak di luar Nurul banget Kak. Di luar Nurul, di luar Nurul, ini mah. di dalam Ripah nih. Ini mah di luar Nurul, ini mah bukan di dalam Ripah. Apa gimana nih? Jadi tuh si Ani sama si Bagas itu sampai sekarang dia pacaran ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya pacaran. Iya, tapi ada yang ganjel nih Kenapa tuh? di pacarannya ini. Jadi banyak orang yang emang sekitaran Bagas ini, yang teman-temannya lah atau gimana, itu ngerasain perbedaannya Kak. Bedanya? Di saat dia pacaran sama si Ani. Bedanya? Dia nih jadi lebih kayak nggak jarang bergaul sama teman-temannya lagi. Ya dilarang kali, lu nggak boleh main. Nah, dulu terus kan jadi si Bagas ini punya kakak. Nah, si Bagas ini biasanya waktu
yang setahu gue ya, dia tuh sering banget ke kakaknya. Nah, gue pun emang sekontak sama kakaknya nih. Nah, semenjak si Bagas pacaran sama si Ani, si Bagas ini udah nggak pernah main ke rumahnya si kakaknya. Karena si kakaknya ini tuh jadi berpihaknya ke gue loh, kayak jadi kayak si kakaknya nih lebih setujunya si Bagas tuh sama gue. Tapi kan lu punya cowok. Itu padahal kakek tahu juga. Kakek tahu. Nah, terusnya jadi tuh si Ani ngerasa kayak gue nggak bisa dapetin hati kakaknya juga loh. Jadi tuh si Bagas nih emang udah nggak pernah main ke rumah kakaknya, terus kayak ngabarin apa-apa ke kakaknya. Udah nggak pernah main sama temen-temennya. Udah nggak pernah main sama temen-temennya. Terus kayak sekarang tuh lebih gimana ya, sama temen-temennya lebih ketutup, nggak pernah cerita. Pokoknya tuh kayak nempel mulu sama si Ani ini. Sampai di kerjaan pun kan kita satu kerjaan ya waktu itu. Si Ani sama Bagas nih kalau di kerjaan itu bener-bener nempel, udah kayak lilin sama tatakannya kali. Nempel mulu. Susah banget itu dicabut ya? Iya, susah banget yang dicabutnya, susah banget itu. Itu kalau udah nempel tuh begitu. Bener lah. Kayak dicabut bebekas ya? Iya udah. Makanya kalau udah kayak gitu udah susah. Makanya sampai ada yang bilang kayaknya itu bocah dipelet kali ya sama si Ani. Ada kemungkinan. Karena kan satu bapaknya udah dukun. Apa sih yang nggak bisa? Ya elah. Zaman sekarang, iya nggak sih? Tapi lo ajakin ngomong aja, biasanya orang dipelet itu kepribadiannya berubah loh. Iya, nih Kak, jadi gini. Jadi bukan maksudnya kepribadian, maksudnya bukan di depan, bukan ketika dia di depan pasangannya doang, dimanapun, even dia lagi nggak sama pasangannya, itu berubah. Iya, bener banget. Itu ya kan? Benernya gini Kak, setiap kayak ceweknya pulang kampung, si Aninya pulang kampung ini, si Bagas nih berbaur sama temen-temennya lagi ke rumah kakaknya, kayak diajak ngomong juga kayak nggak yang ketakutan, karena dia tuh setiap ada si Ani ini, dia tuh kalau yang mau ngobrol sama temen kerjanya yang cewek aja, itu tuh takut banget. Tapi giliran kalau misalkan dia lagi nggak sama si Ani ini, itu dia udah kayak orang biasanya aja, kayak emang dia yang sebelum sama si Ani yang biasa. Berarti masih ada dua kemungkinan, antara emang dia bucin sama emang kena pelet. Iya, ada kedua kemungkinan. Biasanya cowok kalau udah bucin, udah setia ya bakal begitu. Cuman kalau emang dia setia ya Kak, pasti kan di belakangnya itu dia masih tetap ngejaga dong, walaupun gak ada si Aninya ini. Ini enggak di belakang? Enggak. Maksudnya kan kayak dia kalau ada Ani kan kayak nggak berani ngomong atau gimana. Kan kalau misalkan emang dia bucin banget ya, walaupun gak ada Ani ya seharusnya dia bisa ngejaga sih. Gitu. Iya sih. Ya kan, kalau misalkan kayak gitu kan jatuhnya ya ada tanda tanya kenapa dia jadi kayak gitu. Ya kayak tunduk ya misalnya ada orangnya. Iya benar kayak gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Ripai tentang kejadian yang dia alamin nih waktu di tempat kerjanya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like video ini. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Ripah. Rip, thank you ya. Iya, sama-sama udah nyeritain Kak. ini Makasih nih. juga. Thank you. Jadi ini bisa jadi pembelajaran juga nih buat teman-teman. Biar lebih aware nih sama yang kayak gini-gini ya. Kalau ada yang aneh-aneh, ada yang di luar logika, itu bisa langsung mikir, oh ini tuh ya udah nggak masuk logika nih, bisa jadi yang aneh-aneh ya kan. Betul. Bisa lebih ngebangkitin awareness kita lah sama yang kayak gini-gini ya kan. Oke, thank you Rip ya. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke sini buat cerita langsung sama kita. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu, bisa di follow Instagram kita, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya @loncengmisri. Yang terakhir, akhir kata, gue Gilang izin pamit. Saya Ripa juga izin pamit. Bye-bye. Bye.